akan eksplor terumbu karang yang tentunya indah, tetapi nggak hanya itu, kita juga akan melakukan bersih-bersih karena kita tahu sendiri bahwa sampah plastik di laut itu salah satu permasalahan terbesar di Indonesia. Jadi ini memang daerah yang berlumpur ya, tapi biasanya sih harta karunnya itu bisa didapatkan di tengah-tengah sini. Cuma ini kayaknya yang bikin berat perjuangan jalan di atas lumpur ya. Kalau jatuh, selesai sudah. Mandi lumpur. Astaga. Semangat. Cepet banget ya manjatnya. Wah, kayak gini nih kalau misalnya udah 9 tahun terlatih, langsung dari naik sini ke atas udah kayak jalan di aspal. Wah, ini nggak nyangka ya bakalan ada serangan semut merah kayak gini, Om. Tiba-tiba ada yang gigit gitu di leher. Sekarang kita lagi mau mengambil garam-garam yang tersisa di sini ya, Mama. Aduh, ini asapnya bukan main lagi. Ya asin ini rasanya. Seperti garam pada umumnya ya, kalau manis namanya gula dong. Membentang sepanjang 120 km, Teluk Maumere memiliki pesona keindahan pantai dan alam bawah laut. Namun pada beberapa titik, keindahan terumbu karangnya mulai terganggu akibat ulah yang kurang bertanggung jawab. Kita sekarang sudah siap-siap, kita akan eksplor terumbu karang yang tentunya indah, tetapi nggak hanya itu, kita juga akan melakukan bersih-bersih kepada sampah karena kita tahu sendiri bahwa sampah plastik di laut itu salah satu permasalahan terbesar di Indonesia. Meski usaha bersih-bersih bukan solusi utama, tapi saya cukup salut dengan semangat teman-teman di sini. Terutama dari adik-adik yang bahkan terlihat sangat menikmati kegiatan bersih-bersih lautnya. Jika hanya dilihat sepintas dari permukaan, dasar laut cukup terlihat bersih. Tapi jika lebih jeli lagi, ternyata lumayan banyak sampah-sampah plastik yang terselip di antara terumbu-terumbu karang. Bukan hanya tak enak dipandang, tapi tentu saja sangat merusak pertumbuhan terumbu karang. Apalagi sampah-sampah plastik butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk bisa terurai. Nah ini nih salah satu sampah yang bahaya banget. Soalnya kalau misalnya dia nutupin karang, itu bisa terhambat pertumbuhannya ya Kak ya. Ini hanya salah satu dari mungkin masih banyak lagi sampah yang belum bisa kita dapatkan. Seperti kita ketahui, terumbu karang merupakan titik awal dari berjalannya rantai makanan dalam laut. Jika sumber makanannya saja sudah mulai rusak, bagaimana ikan-ikan mau berkumpul? Ini salah satu sampah plastik yang kita dapatkan ya Kak. Iya. Ini kayaknya bekas minuman. Dan tadi kita lihat sendiri kalau misalnya banyak sampah, itu terumbu karangnya pada mati ya Kak. Bahkan ada karung yang menutup salah satu terumbu karang, sehingga kan akibatnya nanti dia tidak bisa tumbuh dengan baik ya, bahkan bisa mati ya Kak. Kegiatan bersih-bersih semacam ini sebenarnya bukan sebuah solusi. Namun kesadaran dari semua pihaklah yang dituntut supaya tak lagi menjadikan laut sebagai tempat sampah raksasa. Dan inilah salah satu wujud kecintaan kami terhadap negeri tercinta ini. Saya salut sekali dengan teman-teman dari Maumere, dan semoga dari sini kita bisa lebih melestarikan alam kita, mengurangi sampah plastik, dan semoga masyarakat lebih sadar akan kebersihan lingkungannya. Sekarang kita mau membentangkan bendera merah putih di Teluk Maumere dalam rangka merayakan Dirgahayu Indonesia ke-74.
Semoga Indonesia semakin terbebas dari sampah-sampah plastik. Dan mari kita jadikan negeri ini menjadi negeri yang bersih dan indah. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 merdeka! Ikuti terus jejak saya, jajah Tak hanya sebagai bentang alam terhadap abrasi air laut, mangrove atau bakau merupakan habitat bagi biota-biota yang memiliki nilai gizi tinggi untuk kita konsumsi. Nah, ini saya mau mengikuti ibu-ibu mencari kerang. Belum apa-apa udah nyangkut. Jadi ini memang daerah yang berlumpur ya. Tapi biasanya sih harta karunnya alias keroknya itu bisa didapatkan di tengah-tengah sini. Jadi ada yang ukurannya kecil, sedang, sampai yang besar. Yang besar ini biasanya ditemukan di tengah-tengah lumpur ini. Kerok atau kerang jenis Telescopium bagi masyarakat sangat mudah ditemui di sini. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir kehabisan lauk kaya protein. Jadi ini bisa dilihat ini udah banyak sekali keroknya ya Mama. Nah ini ada yang ukurannya mulai dari yang kecil, ini yang sedang. Cuma ini kayaknya yang bikin berat perjuangan jalan di atas lumpur ya. Ini beberapa kerok yang sudah kita temukan. Kerang satu ini juga biasa disebut keong bakau dan bisa tumbuh sepanjang 13 cm. Nah ini ada banyak sekali nih kerang-kerangnya. Tuh semua ada di antara lumpur-lumpur ini. Ini tapi yang ukurannya lumayan kecil ya Mama. Tapi ambil saja sudah, ambil saja. Sebagai herbivora, makanan utama kerang berbentuk kerucut ini adalah daun-daun bakau yang gugur dan mengendap di lumpur. Jadi memang tak begitu susah untuk menemukannya. Justru yang susah itu saat melangkah di lumpur, sementara kaki kita tertanam di dalamnya. Ini benar-benar kalau jatuh selesai sudah mandi lumpur. Ini dari tadi kita pegangan ya Mama. Astaga. Semangat. Pelan-pelan, yang penting pasti ya. Nah, di sini kayaknya banyak nih Mama, kita bisa cari. Salah satu keunikan kerang Telescopium adalah cara hidup mereka yang berkelompok. Jadi sekali nemu bisa langsung rame-rame. Wah, kita akhirnya ketemu nih yang besar. Ini dia nih. Kerok yang ukurannya lebih besar. Langsung kita kantongin. Kalau yang besar-besar seperti ini, dia biasanya mengumpat di lumpur yang lebih dalam. Wah, ini penasaran nih udah sebanyak apa nih yang Mama kumpulin. Boleh lihat tidak? Besar-besar sekali ya. Nah, setelah ini kita akan mengolah kerok ini menjadi sebuah makanan santapan yang lezat tentunya. Nanti diajarin juga nih masaknya sama mama-mama. Penasaran apa nih kira-kira akan kita olah? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Nah, biar nanti sampai kampung keroknya bisa langsung diolah, mama-mama juga biasa langsung membersihkannya di genangan air seperti ini. Jadi setelah tadi kita udah mengumpulkan kerok-keroknya, sekarang kita cuci terlebih dahulu. Sudah selesai Mama cucinya? Oke, kalau gitu kita langsung pulang yuk. Nah, sekarang kita akan membuat masakan sederhana dari kerok yang tadi sudah kita kumpulkan, namanya lawar. Nah, ini nih bahan-bahannya. Ini ada kerok tadi yang sudah dikeluarkan dagingnya ya, Mama. Nah, di sini juga ada parutan kelapa yang sudah disangrai. Kelapa yang sudah disangrai ini juga sudah ditambah bawang putih, bawang merah, dan tentu saja garam. Satu yang pasti, setiap makanan yang ada parutan kelapa seperti ini rasanya pasti gurih. Jadi nggak sabar nih untuk langsung menyantapnya.
Jadi kalau ini kan namanya lawar. Namun kalau misalnya bahasa Indonesianya atau di Jakarta seringnya itu dibuatnya urap. Cuma bedanya kalau urap itu kan pakai sayur dan kelapa. Kalau di sini kerok atau kerang pakai kelapa. Ini berarti lebih sering pakai bikin santan. Saya jadi penasaran juga nih rasanya seperti apa. Dari tadi belum icip-icip. Kita coba ini. Enak, Mama? Enak. Enak banget dimakan habis capek-capek cari kerok di tengah-tengah lumpur ya tadi. Benar kan dugaan saya, gurih kelapa bercampur kenyalnya daging kerok benar-benar jadi santapan lezat bersama mama-mama dari darat pantai sini. Rasa parutan kelapanya tuh bikin asinnya tuh pas. Dan tekstur kerok ini tuh cukup kenyal tetapi gurih juga ya, Mama? Iya. Ini cukup beda dari kerang-kerang yang pada umumnya biasa dicoba gitu. Meski masih pingin ngunyah terus, tapi harus hati-hati. Karena kerok ini kan memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai berlebihan dalam mengkonsumsinya. Wah, kalau gini caranya Mas saya habisin semua ini makanannya Mama. Ini asli dari darat pantai punya. Dari kita ambil keroknya bareng-bareng tadi rame-rame, terus habis itu kita olah menjadi makanan sederhana tapi enak. Yang penting kita senang, bahagia semua makanan enak. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Cepet banget ya manjatnya. Wah, kayak gini nih kalau misalnya udah 9 tahun terlatih, langsung dari naik sini ke atas udah kayak jalan di aspal.